lagi di ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Lagi dan lagi, Ketua KPU Hasyim Asyari divonis terbukti melakukan pelanggaran. Bawaslu menyatakan Hasyim Asyari bersalah melanggar administrasi pemilu karena menggelembungkan suara Partai Golkar khususnya di Dapil Jatim 6, dan putusan ini entah jadi pelanggaran keberapa kali yang menimpa Ketua KPU, ya kan? Masyarakat jadi bertanya-tanya, kapasitas penyelenggara pemilu kok ya bisa-bisanya terbukti dan dikenakan sanksi berulang. Gimana kualitas hasil pemilu dan pilpres, ya loh? Hasil kerja yang berbuah sanksi begini menjadikan legitimasi pada kepemimpinan jadi dipertanyakan. Anehnya ya, walaupun terbukti melanggar berkali-kali, baik DKPP maupun Bawaslu ya sama sekali tidak merekomendasikan pemecatan. Aneh toh. Majelis Sidang sekaligus Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, memutuskan Komisi Pemilihan Umum terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di 4 kabupaten kota daerah pemilihan atau Dapil Jawa Timur 6. Nah, putusan Bawaslu dalam sidangnya menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional. Betul toh? Maka Bawaslu memberikan sanksi teguran kepada KPU agar KPU tidak mengulangi perbuatan tersebut. Aduh, komisioner KPU memang sakti-sakti mandraguna, terutama ketuanya. Dalam pemilu ini berkali-kali loh terbukti melakukan pelanggaran. Tetapi hanya dikasih sanksi teguran saja, peringatan keras terakhir. Tetapi nggak ada akhir-akhirnya. Kayak sinetron. Sependek yang saya tahu, yang Mbak Yus tahu, kalau sudah dapat teguran terakhir ya wes benar-benar terakhir, final. Ini beda. Ada teguran keras terakhir 1, terakhir 2, terakhir 3. Mungkin nanti ada terakhir 4 dan seterusnya. Oh ya, sinetron tersanjung. Kasus ini mencuat berawal adanya pelaporan dari saksi Partai Demokrat bernama Saman yang mengatakan adanya dugaan penggelembungan suara untuk Partai Golkar di Dapil 6 Jawa Timur yang meliputi 4 kabupaten kota, yaitu di Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Kota Blitar. Saman mengaku mengetahui dugaan penambahan suara tersebut melalui sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU, ya kan. Mulanya formulir C hasil suara Golkar lebih rendah, tapi di D hasil suaranya tiba-tiba bertambah. C hasil itu formulir pencatatan hasil penghitungan suara yang berasal dari TPS, sementara D hasil itu rekapan hasil pleno tingkat kecamatan. Nah, ini kemarin juga sempat heboh saat Partai Solidaritas Indonesia tiba-tiba mendapatkan suara mencapai 3% lebih di Sirekap. Aplikasi KPU ini seperti siluman, bisa merubah jumlah suara secara tiba-tiba. Ya, ada temuan tersebut, Saman melaporkan ke Bawaslu dan minta Bawaslu untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menghitung ulang C hasil seluruh TPS di kecamatan yang ada di dalam kabupaten kota tersebut. Dan juga meminta KPU mengembalikan suara Partai Golkar menyesuaikan hasil suara untuk partai yang terkait. Tetapi KPU tidak menerima keberatan saksi Partai Demokrat dan melakukan pembetulan seketika atas selisih perolehan suara pada pemilu calon anggota DPR Partai Golkar Dapil Jatim 6. Sehingga dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat 3 PKPU nomor 5 tahun 2024. Tetapi ini yang bikin Mbak Yus bingung. Kendati diputuskan bersalah, tetapi Bawaslu hanya memberikan teguran kepada KPU. Ketua KPU ini memang nggak kaleng-kaleng gitu. Saktiane iki luar binasa tenan.
Karena dapat sanksi berulang tetapi tetap jabat ketua gitu. Tetap saja disandangnya jabatan ketua itu. Kadang Mbak Yus ini mikir-mikir loh, ini sanksi dari DKPP dan Bawaslu apa hanya main-main gitu loh. Apa ya kayak formalitas saja toh gitu. Jadi gini, pimpinan atau komisioner KPU RI ada 7 orang dalam menyelenggarakan pemilu. Nah, mereka itu bekerja secara kolektif, kolegial. Semua keputusan dilakukan bersama-sama. Jadi kalau ada pelanggaran, sanksinya berlaku untuk semua komisioner dengan berat sanksi yang beragam. Nah, untuk ketua biasanya mendapatkan sanksi terberat karena tanggung jawab karena tanggung jawab jabatannya. Saya tak belibet nih. Kalau aturan dalam pemilu diabaikan, ya terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan KPU dan diberikan sanksi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, sesakti apa sih Pak Hasyim Asyari sampai lolos dari pencopotan ketua KPU? Ya, nah, sebelumnya ia telah menerima sanksi etik berulang. Pelanggaran etik pertama yang dilakukan Hasyim terjadi pada Agustus 2022 karena terbukti melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta ke Yogyakarta bersama Mischa Hasnaini Muin atau dikenal sebagai wanita emas, ya, salah satu ketua parpol yang ikut mendaftar di KPU. Nah, dalam pertimbangan majelis, pertemuan 2 orang ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Maka Hasyim dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Lah yo gegeran wong panitia pemilu dan peserta kok jalan secara pribadi. Enggak heran kalau menimbulkan syak prasangka mikirnya ya. Tidak gitu. Kasus lainnya tentang salah hitung kuota minimal 30% perempuan calon anggota DPR DPRD. Hasyim dinyatakan melanggar kode etik sehubungan dengan pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU 10 tahun 2023 mengenai pembulatan ke bawah dari 30% pencalonan perempuan dalam pemilu DPR DPRD. Dalam putusannya, DKPP memberikan ganjaran sanksi peringatan keras kepada Hasyim. Ada lagi kasus Hasyim terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Ini yang disinyalir menjadi cikal bakal keruwetan dan dugaan pelanggaran Pilpres 2024. Hasyim dan 6 anggota KPU lainnya terbukti bersalah karena menerima pendaftaran Gibran, padahal KPU itu belum melakukan revisi peraturan KPU ketika Gibran itu mendaftar menjadi cawapres. Meski Mahkamah Konstitusi sudah mengubah syarat pendaftaran capres-cawapres dari minimal 40 kini menjadi 40 tahun atau sedang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Tetapi peraturan KPU yang digunakan masih yang lama, yakni usia minimal 40 tahun. Tidak ada embel-embel apapun gitu. Nah, sedang Gibran itu masih 36 tahun tetapi pendaftarannya diterima karena menjabat sebagai wali kota Solo. DKPP menyatakan Hasyim terbukti pelanggaran dan dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Kasus pelanggaran etik juga dilakukan Hasyim terkait rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023 sampai 2028. Pengaduan kasus tersebut bernama Linda Happy Karisdagea. Hasyim dilaporkan ke DKPP karena mengganti Linda secara mendadak sehingga gagal dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028. Lagi-lagi, Hasyim diberikan sanksi peringatan. Hasyim juga mendapatkan sanksi peringatan berat dalam perkara aduan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman. Mantan Ketua DPD RI ini mengadukan ketua dan anggota KPU RI karena mereka tidak menjalankan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selatan, yakni KPU diminta memasukkan lagi Irman Gusman dalam daftar caleg tetap anggota DPD RI Pemilu 2024. Blibet. Nama Irman Gusman dicoret KPU dalam daftar calon sementara.
Nah, banyak banget pelanggaran yang dilakukan ketua KPU kan? Banyak banget. Tetapi ya tidak sampai dipecat gitu. Sakti toh. Makanya tadi Mbak Yus bilang betapa saktinya dia. Apakah Hasyim termasuk ordal sehingga selalu dilindungi? Gitu. Apakah ia memegang rahasia besar Pilpres sehingga aman Sulaiman aja kursi ketuanya? Ya, apa ya dekengane pusat? Meskipun Mbak Yus bukan orang politik, bukan pengamat politik, tapi kalau melihat pelanggaran demi pelanggaran disertai sanksi dan peringatan sampai peringatan keras terakhir, rasa-rasanya kok gak elok ya, gak etis kalau terus bertahan di lembaga penyelenggara pemilu ini. Marwah wibawa KPU habislah sudah kalau para pemimpinnya seperti itu, gitu loh. Mestinya DKPP memberikan sanksi pemecatan karena Hasyim berulang melakukan kesalahan gitu loh. Diulang terus gitu. Bahkan sanksi peringatan keras terakhir sudah 3 kali. Ibaratnya anak sekolah sudah berulang kali diberikan surat peringatan, kalau diulang lagi ya dikeluarkan dari sekolahan. Yes. Angel. Apa tinggi ya loh? Kalau DKPP tidak memberikan sanksi pemecatan sebagai orang yang memegang adat ketimuran, ya mestinya punya rasa malu dan tidak enak hati. Gitu. Alangkah terhormatnya jika secara sukarela Hasyim mundur dari KPU. Ini sebagai bentuk tanggung jawab setelah KPU melanggar etika berulang-ulang kali. Ini kesalahan fatal menyangkut etika penyelenggara. Kalau gentle, saat melanggar etika pertama kali ya mestinya sudah mundur. Coba nih kalau di Korea, di Jepang, pejabat publik itu mundur secara terhormat jika merasa gagal memenuhi amanah tugasnya. Itu adalah hal yang biasa terjadi gitu loh. Dengan gentleman mundur tanpa ada paksaan. Memang tradisi melepas jabatan belum menjadi sebuah budaya politik kita. Belum lazim di Indonesia. Tapi ya nggak ada salahnya kalau saat ini mulai ada yang mau mundur jika ternyata gagal bertugas. Kasus penggelembungan suara untuk Partai Golkar di Dapil 6 Jawa Timur itu mudah-mudahan menjadi kasus pelanggaran terakhir yang dilakukan oleh Ketua KPU. Jadi kalau nggak mundur ya sudah, ya stop. Jangan buat pelanggaran-pelanggaran lagi gitu loh. Kok Mbak Yus lentik loh. Oke ya gitu para ngosers, segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!